Halo semuanya, selamat datang kembali di Fans Film. Kali ini, Fans Film akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul menceritakan seorang gadis cantik yang bekerja sebagai seorang babysitter untuk menunjang biaya kuliahnya. Ia bekerja di rumah seorang konglomerat yang sangat kaya. Namun, karena kecantikan dan kemolekan dirinya, majikannya pun tergoda untuk bercocok tanam dengannya. Lalu, bagaimanakah nasib gadis tersebut nantinya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan seorang wanita cantik yang bernama Daisy. Ia bekerja di sebuah restoran untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya dan juga uang kuliahnya. Di sini, ia tinggal di sebuah pemukiman di pinggir kota dengan temannya yang bernama Gina. Diceritakan mereka ngekos bersama supaya biayanya lebih murah dan bisa menjadi guling satu sama lain. Suatu ketika, Daisy melamar sebagai pembantu rumah tangga, sekaligus babysitter. Kemudian, wanita bernama Martha tertarik dengan lamaran Daisy dan menerimanya untuk bekerja. Martha juga adalah senior pembantu yang juga bekerja kepada seorang konglomerat di kota tersebut. Daisy akhirnya diterima bekerja di rumah tersebut. Lalu, Daisy diperkenalkan dengan majikan barunya yang bernama Roxanne, yang sekarang sedang hamil tua dan mengandung anak kembar. Ang laki, no? Ang laki po. Sebelumnya, majikannya itu telah mempunyai seorang putri bernama Nami. Lalu, Martha menunjukkan kamar Daisy selama tinggal di sini, di mana kamarnya berada di sebelah kamar tidurnya Nami. Karena memang tugasnya adalah mengurus putri majikannya itu. Lalu, di malam harinya, Daisy pun melakukan tugas pertamanya, yaitu menyajikan makan malam. Di sini, Nami mengatakan kalau dirinya sangat menyukai Daisy, karena ia baik dan ramah kepadanya. Begitu juga dengan Roxanne, sangat senang juga mendengar hal tersebut. Setelah makan malam, suami Roxanne pun pulang ke rumah. Dia bernama William. Lalu, Daisy pun diperkenalkan dengan tuannya itu. Di sini, terlihat William tidak banyak bicara dan berharap Daisy dapat mengurus rumah ini dengan baik dan juga dengan putrinya. Ba't lang mo ako naredoan sa taas? Daisy po. Setelah itu, Daisy pun melakukan pekerjaan sebagai pembantu pada umumnya, seperti memasak, menyajikan makanan, sampai bersih-bersih. Dan tentu saja, bersih-bersih kamar mandi. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Mari kita lihat bersama-sama. Ternyata, bukan hanya kita saja yang keasikan melihat Daisy membersihkan kamar mandi. William yang baru saja pulang juga tak sengaja melihat Daisy yang sedang membersihkan kamar mandi. Tapi di sini terlihat dia pura-pura cuek saja karena ada istrinya. Yang padahal di dalam hatinya, ya saya juga gak tahu. Suatu hari di akhir pekan, William mengajak keluarganya untuk healing, jalan-jalan bersama. Daisy juga diajak ke sana karena tugasnya untuk menjaga Nami. Mereka berlibur di sebuah villa mewah di pinggir pantai dan menghabiskan waktu di sana. Lalu, pada malam harinya, terlihat Nami yang ditemani Daisy berenang di kolam. Lalu di sini, terlihat William yang mulai curi-curi pandang kepada Daisy. Apalagi ia melihat sampel Daisy yang begitu wangi. Karena ingin berenang juga, ia lalu mengajak istrinya berenang ke dalam kolam. Tapi istrinya tidak kuat lama-lama karena ia sedang hamil tua. Setelah semuanya masuk ke kamar,
Desi lalu punya kesempatan untuk menikmati waktunya sendiri. Ia lalu berenang untuk menghilangkan stresnya. Di sini ia terlihat senang bekerja dengan orang kaya seperti ini, karena sebelumnya ia bekerja di bawah tekanan terus dan sangat stres. Malam itu, karena cuacanya sangat dingin, William pun mengajak istrinya untuk bercocok tanam. Tapi karena yang ditanam sudah ada isinya, ya nggak berhasil. Jadi William keluar dan terlihat menuju ke kamar Daisy. Ia lalu memberikan air jahat kepada Daisy. Dan tampaknya karena ia tidak bisa senam bersama istrinya, ia lalu melampiaskannya dengan senam bersama Daisy malam itu. Dan karena Daisy juga sedang kedinginan, ya akhirnya dia mau untuk diajak senam bersama. Keesokan harinya, mereka pun pulang. Di sini, Daisy pun diam saja dan merahasiakan kejadian semalam. Sesampainya di rumah, Daisy mulai mempercantik diri. Yang hal itu karena dia juga mulai suka dengan majikannya tersebut. Daisy lalu lanjut bekerja seperti biasanya. Tapi kali ini sambil melirik-lirik tuannya William. Hingga suatu malam, William yang terbangun anunya, ia pun terlihat gelisah. Ia lalu masuk ke kamar putrinya dan terlihat Nami telah tertidur. Jadi dia punya kesempatan lagi untuk menemui Daisy. William pun masuk menemui Daisy dan ia melihat Daisy tidur tanpa segel sedikit pun di badannya. Dan tanpa basa-basi, William pun lalu mengulti Daisy dengan mudah. Tapi tanpa disadari, Martha mengetahui perbuatan mereka. Tapi di sini Martha memilih diam dulu dengan pura-pura tidak tahu. Keesokan paginya, Daisy kembali bekerja. Di sini dia sangat kaget dengan nilai uang yang sangat besar yang telah diberikan oleh William. Cek itu untuk menutupi aib yang telah mereka lakukan selama ini. Daisy pun diam terduduk dan menangisi hal tersebut. Di malam harinya, Martha menceritakan Daisy tentang keluarga ini dahulu. Jadi sejarahnya, Martha dan ibunya Roxanne dahulunya adalah pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Tetapi ibunya Roxanne memperlakukan Roxanne seperti seorang tuan putri, sehingga ia tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik, hingga membuat William terpesona dan akhirnya menikahinya. Keesokan paginya, Martha menemui Esther, ibu dari Roxanne. Di sini ia cerita bahwa William menantunya telah berselingkuh dengan pembantu mereka. Mendengar itu, Esther pun tidak akan membiarkan hal itu semua terjadi lagi. Ia pun datang ke rumah mereka dan dengan sengaja menjatuhkan Daisy yang sedang bersih-bersih. Kemudian Daisy pun dibawa ke rumah sakit. Dia mengalami gegar otak ringan, tapi gak sampai lupa namanya. Dan dari informasi dokter, diketahui Daisy telah hamil selama 2 minggu. Martha lalu menghubungi Esther dan memberitahukan itu padanya. Roxanne pun akhirnya tahu kalau suaminya telah menghamili pembantunya. Jadi ibunya Esther akan bertindak untuk menyelesaikan semua ini. Ia tidak ingin kebahagiaan putrinya rusak karena anak dari kandungan Daisy. Lalu Martha mendatangi Daisy di rumah sakit dan memberikannya cek dari Esther atas kecelakaan yang terjadi kepadanya. Kemudian Martha pulang. Di sini Roxanne sangat marah kepada Martha karena Martha telah memberitahukan kepada ibunya dahulu. Tapi di sini ibunya membela Martha dan merasa yang dilakukan Martha sudah benar, telah memberitahukan kepada dirinya. Roxanne tentu masih kesal dengan Martha dan lalu memperlakukannya dengan kasar di depan suaminya. Karena perlakuan itu, Martha di kamarnya marah-marah sendiri, seolah jasanya selama ini tidak dihargai. Padahal dia sudah bekerja lama dan bertahun-tahun di rumah tersebut. Keesokannya, Daisy diberitahu oleh dokter yang memeriksa dirinya bahwa dirinya telah hamil. Ia juga baru tahu tentang hal tersebut. Daisy lalu galau dan curhat kepada temannya Gina tentang bagaimana cara menggugurkan kandungan tersebut. Tapi Gina melarang hal itu. Gina lalu berkata
kalau Daisy sekarang sudah banyak tabungan dan sudah bisa menghidupi anak itu. Jadi tidak perlu menggugurkan kandungannya. Ditambah lagi, Gina lalu berkata, kamu sudah melakukan dosa, tapi mau menambah dosa lagi. Begitu katanya. Singkat cerita, Daisy pun membaik dan diantar lagi ke rumah majikannya. Dia disuruh minum susu setiap hari oleh Gina agar pemulihannya lebih cepat. Tiba-tiba Esther datang dan bermuka dua. Ia berpura-pura meminta maaf kepada Daisy atas apa yang telah terjadi. Padahal kita tahu kalau dia sengaja melakukan itu semua. Di malam harinya, Roxanne benar-benar kesal kepada Daisy. Ia lalu datang masuk ke kamar Daisy saat ia sedang tertidur dan berencana menghantam kepala Daisy dengan stick golf. Tapi tiba-tiba ada Martha dan dia tak jadi melakukannya. Keesokan paginya, Daisy pun mulai tidak nyaman berada di rumah ini. Jadi ia berencana untuk resign. Tapi saat dia akan resign, dia malah ditampari oleh Roxanne. Akhirnya terbongkarlah semua di sini. Daisy sekarang disuruh untuk menggugurkan kandungannya itu. Berapapun uang yang harus dibayar mereka akan diberikan. Setelah itu, Daisy menangis di kamarnya. Dan dia benar-benar tertekan. Lalu, Martha datang dan mengatakan lebih baik dia menerima tawaran itu dan dia pergi dari rumah ini daripada harus menderita di sini. Tapi tiba-tiba, Martha kembali berkata, lebih baik dia melawan dan menghancurkan keluarga ini. Jangan mau diintimidasi oleh orang kaya. Bingung kan kita dengan Martha? Apalagi Daisy? Roxanne kemudian terlihat pergi ke pasar untuk membeli obat keras tapi manis. Dan di malam harinya, dia secara diam-diam memasukkan obat itu ke bubuk susunya Daisy. Esoknya, Daisy yang tidak tahu apa-apa meminum susu itu. Dan di sini belum ada reaksi sama sekali. Nah, hari ini Roxanne akan pergi ke rumah sakit untuk melahirkan anak kembarnya. Dan Daisy disuruh menjaga rumah bersama dengan Martha. Lalu terlihat lahirannya pun sukses. Dan William sangat senang karena dikaruniai anak kembar yang sehat. Di sini William sangat berterima kasih kepada Roxanne, lalu menciumnya. Tapi karena Roxanne masih kesal dengan William, dia malah menggigit bibirnya. William pun akhirnya pulang dengan perasaan kesal. Sesampainya di rumah, William dikagetkan dengan Daisy yang sedang mandi di kamar mandi pribadinya. Daisy sengaja melakukan hal itu. Di sini, Daisy akhirnya memberitahukan William bahwa dia sedang mengandung anaknya. William sangat terkejut dan baru tahu hal itu. Lalu dia pun pergi dan menenangkan dirinya. Namun tiba-tiba ya, di bak mandi itu keluar darah yang menandakan kandungan Daisy telah gugur. William pun penasaran siapa yang memberikan obat itu. Padahal dia mengatakan kalau saja William tahu Daisy telah mengandung, ia pun mau menerima anak itu dan Daisy. Akhirnya William menemui Esther dan sangat marah karena telah menggugurkan anak dalam kandungan Daisy, yang padahal itu anaknya juga. Selanjutnya diperlihatkan Martha yang menemui Daisy di rumah sakit dan memberikannya sejumlah uang agar Daisy pergi dan jangan kembali. Di sini akhirnya Martha mengakui bahwa dialah yang membeberkan hubungan gelapnya kepada Esther. Daisy yang marah lalu menampar Martha dan mengembalikan uang itu kepadanya. Dia sangat kecewa kepada Martha, padahal hanya dia yang dipercaya. Singkat cerita, Daisy pun kembali ke kosan lamanya. Di sini dia gelisah dan tidak terima dengan perlakuan keluarga William kepadanya. Dan di malam selanjutnya, dia nekat menyelinap ke rumah William. Dan secara diam-diam, dia masuk ke kamar anak dan mengambil bayi di sana. Tiba-tiba, William datang dan berhasil menahan Daisy. Sebenarnya, Daisy di sini tidak ingin melukai bayi yang tidak berdosa. Dia pun mengembalikannya kepada William dan langsung kabur dari situ. Mereka semua pun berkumpul dan panik karena merasa tidak aman dengan teror dari Daisy. Lalu Roxanne menyuruh Martha untuk membereskan masalah ini. Dan ternyata Martha malah menolak. Dia sudah muak dengan keluarga ini. Dia sudah tidak ingin bekerja dengan orang-orang
yang tidak berperkemanusiaan seperti mereka. Dan tak lama kemudian, Daisy pun datang ke situ. Dan dia benar-benar frustasi dan sangat marah. William di sini lalu meminta maaf atas kesalahan yang telah dia lakukan. Begitu juga dengan Roxanne. Mereka memohon untuk tidak meneror keluarga mereka lagi. Akhirnya, Daisy menyudahi semua ini. Di akhir film, terlihat keluarga William yang telah melanjutkan kembali kehidupannya. Dan tentu saja dengan kenangan buruk yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita film kali ini. Terima kasih telah berkunjung. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya, serta subscribe Fans Film. Sampai jumpa lagi di alur film lainnya. Salam Fans Film.